Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji beserta syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa juga solawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di yaumil akhir nanti. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini banyak orang yang berdalih mencintai Islam dan negeri ini dengan melakukan tindak kekerasan dan perilaku yang kasar dan bengis. Padahal kelemah lembutan adalah cermin seorang mukmin yang hatinya diliputi kasih sayang. Sebaliknya, orang yang berperilaku keras dan berhati kasar merupakan cermin hati yang buruk, angkuh dan penuh kebencian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kasih sayang, cinta dan perdamaian kepada seluruh anak bangsa. Lemah lembut adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan di hadapan seluruh manusia. Fitrah manusia yang cenderung mencintai kelembutan merupakan wujud kasih sayang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Lemah lembut pun bukan berarti kelemahan, pelin-pelan tanpa haluan, ataupun lempah tanpa adanya daya. Justru sebaliknya, lemah lembut mengandung banyak kekuatan yang dahsyat. Air bersifat lembut tapi kuat bila dibutuhkan, seperti kerja sistem yang menyemprotkan air untuk kotoran. Air itu juga sejuk dan menyucikan bila digunakan untuk berwudu. Air juga bisa mendatangkan ketenangan, tapi bisa menghanyutkan, sebagaimana peribahasa yang menyebutkan air tenang tapi menghanyutkan. Selain air, angin juga memiliki sifat kelembutan, tapi juga mendatangkan kekuatan yang dahsyat, seperti kincir angin yang menghasilkan tenaga listrik, kipas angin yang berhembus menyejukkan siapa saja. Semuanya menampilkan sifat kelembutan. Lalu bagaimanakah sifat kelembutan dimiliki hati seseorang? Tentunya ia akan menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Teman-teman sekalian, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 197 memaknai sikap lemah lembut dengan terkalahkannya potensi kemarahan terhadap bimbingan akal. Menurut Al-Ghazali, tumbuhnya sifat lemah lembut dalam diri seseorang dapat diawali dengan melatih diri menahan amarah. Bukan termasuk orang yang lemah lembut bila menghadapi seseorang dengan kemarahan tanpa sebab yang dibenarkan. Perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang simpatikan dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal mudaroh, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan mendekati kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat.
dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela sebagaimana yang Allah firmankan. Yang berarti, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Para teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam kitab Bahjatun Nazirin juz 1 halaman 683 disebutkan betapa tingginya kedudukan lemah lembut dibanding akhlak-akhlak terpuji lainnya. Dan orang yang memiliki sifat ini pantas baginya untuk mendapatkan pujian dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sifat lemah lembut ini ada pada seseorang dan menghiasi dirinya, maka Allah akan menjadikan indah dalam pandangan manusia, dan lebih dari itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika memiliki sifat yang kasar, angkuh dan keras hati, niscaya akan menjadikan dirinya jelek dan tercela di hadapan manusia. Kelembutan hati adalah pintu kebaikan dan kunci persatuan bangsa. Pribadi manusia yang diliputi rahmat dan kasih sayang akan melihat orang lain dengan cinta, kasih, dan sayang pula, termasuk kepada musuh yang membencinya. Kelembutan hati adalah pengikat persatuan dan perekat persaudaraan lintas etnis dan agama. Dalam Asmaul Husna, Allah memiliki nama Al-Latif yang berarti maha lembut, yang mengajarkan kita untuk bersifat lemah lembut. Bahkan seluruh ritual ibadah yang kita lakukan adalah untuk menuntun hati manusia agar bersikap lemah lembut. Lemah lembut kepada sesama manusia, lemah lembut kepada seluruh makhluk. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti, orang-orang yang menyayangi orang lain maka disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah orang yang berada di bumi, niscaya kalian disayangi oleh Allah yang berada di langit. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kelembutan hati yang kita ukir menjadi bagian penting dalam mencintai dan memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.